Guys, di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah handphone gaming yang cukup pro kontra, yaitu Infinix GT 50 Pro. Seperti yang kita tahu, ini adalah penerus dari Infinix GT 30 Pro yang sudah rilis di tahun yang lalu. Nah, di handphone ini guys, dia ngebawa senjata utama baru, ada 2 poin. Tapi justru ya, yang menarik perhatian tuh bukan itunya, tapi lebih ke harganya yang bukan Infinix banget gitu loh guys. Karena pas kita cek untuk harganya sendiri untuk varian 12 per 256 GB itu dibanderol dengan harga 6.999.000. Kemudian ada varian satu lagi 12 per 512 GB dibanderol dengan harga 7.999.000 rupiah. Kalau kita compare sama Infinix GT 30 Pro yang kemarin tahun lalu, itu jomplang banget, harganya lumayan jauh. Nah, kira-kira apa aja nih kelebihan dan juga kelebihan dari handphone ini guys? Langsung aja kita bahas bro. Kekurangan pertama yang sangat gue sayangkan banget nih adalah soal harganya yang meningkat cukup drastis seperti yang gue bilang tadi. Tapi memang gue paham sih, ini bukan salahnya Infinix. Karena memang komponen RAM itu lagi naik harganya secara global guys. Bahkan disebut itu naiknya sekitar 172% akibat kondisi geopolitik dan permintaan AI yang cukup tinggi sekarang. Cuman tetap aja ya, jadi pertimbangan besar banget gak sih? Terutama buat kalian nih yang biasa ekspektasi Infinix tuh identik sama harganya yang miring. Di bagian kedua ada di part dapur pacunya. Iya guys, Infinix GT 50 Pro ini masih pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Fabrikasinya tuh 4 nanometer. Emang sih, ini bukan chipset yang jelek ya. Malah ini termasuk yang chipset lumayan kencang banget buat game. Tapi ini bedanya tipis banget guys sama generasi yang sebelumnya. Bahkan disebut nih ya, kalau Dimensity 8500 yang lebih baru pun itu masih pakai arsitektur yang sama seperti 8400. Cuman bedanya di frekuensinya aja nih yang lebih tinggi. Kemudian GPU-nya yang lebih baru dan RAM-nya dengan frekuensi yang lebih tinggi juga. Terus yang makin bikin berasa kurang, itu kompetitor sebelah tuh udah pakai Dimensity 8500 loh, di harga yang justru lebih murah dari si GT 50 Pro. Ini jadi PR besar banget sih guys buat Infinix. Karena memang biasanya mereka tuh jual chipset kenceng di harga yang lebih terjangkau gak sih? Tapi sekarang posisinya malah kebalik tuh. Kemudian part yang ketiga yang mau gue bahas kekurangannya adalah masalah chargingnya nih. Ini memang yang gue sayangkan juga sih guys. Buat handphone di harga 7 jutaan, fast chargingnya tuh cuma dikasih 45 watt aja. Dan yang bikin anehnya, malah wireless chargingnya dikasih gede tuh 30 watt. Jadi kerasa kayak agak kebolak-balik gak sih alokasinya? Karena biasanya kan orang lebih sering ngecas pakai kabel tuh dibandingkan sama wireless. Apalagi nih ya, buat gaming session itu butuh ngecas lebih cepet guys, di sela-sela waktu istirahat. Dari sisi pengujian, ini gue ngecas dari kosong ya guys sampai 50% itu butuh waktu sekitar 30 menit. Dan dari kosong sampai penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit. Ya memang sih ini bukan yang paling lambat. Tapi jelas juga ya bukan yang paling cepat juga nih guys untuk kapasitas baterai 6500 mAh. Idealnya menurut gue sih fast chargingnya bisa lah dinaikin. Misal gitu 90 watt atau lebih. Sementara wireless chargingnya bolehlah diturunin guys. Biar alokasi biaya produksinya tuh lebih pas ke fitur yang lebih sering dipakai gitu sama banyak orang. Kurang lebih seperti itu ya poin-poin yang harus kalian perhatikan sebelum lo ngetakis Infinix GT 50 Pro ini. Apakah handphone ini jelek? Tentu enggak guys, karena memang nih handphone punya banyak juga kelebihannya bro. Menurut gue yang jadi jagoan dari handphone ini guys adalah sistem Hydro Flow-nya yang emang beneran ngasih efek nyata nih, bukan dekorasi transparan doang di bagian belakangnya. Sebagai contoh, di skenario main game Mobile Legends guys selama 1 jam penuh di settingan 144 fps tanpa aksesoris tambahan apapun, suhu GT 50 Pro ini tuh cuma naik 3-4 derajat aja dari suhu awalnya. Nah, begitu ditambahin sama GT Max Charge Cooler 2.0, itu suhu maksimalnya cuma 30 derajat aja. Ini cukup oke sih guys. Kemudian di skenario live TikTok ya selama 1 jam, ini suhu bagian belakang itu cuma berkisar 37-40 derajat. Dengan baterai yang turun cuma 10% tanpa aksesoris. Dan kalau kalian pakai cooler tambahannya nih, malah baterainya tuh nggak berturun sama sekali guys. Karena memang ada fitur bypass wireless charging. Selain itu kelebihan lain yang gue suka adalah di bagian tombol shoulder pressure sensitive-nya guys. Yang diklaim ini jadi yang pertama loh di industri smartphone. Pas gue coba pun ya emang agak jauh beda sih dari trigger yang biasa ya. Kalau trigger biasa tuh cuma bisa baca satu jenis input aja. Nah di GT Trigger ini guys bisa baca 4 input yang berbeda dalam satu tombol. Tap biasa bisa, hard press, kemudian slide kiri dan slide kanan juga sabi banget di sini. Nah, keempat input ini guys bisa kalian mapping langsung tuh secara berbeda di dalam game. Lu pakai X Arena aja ataupun game assistant. Dan bahkan ini bisa dipakai buat tombol kontrol kamera juga guys. Kayak misalkan seperti slide buat zoom, kemudian press buat shot foto dan lain sebagainya.
Selanjutnya yang lumayan spesial itu adalah experience stabil guys pas kita main game. Ya meskipun seperti yang gue bilang di awal tadi ya, ini bukan chipset yang paling kencang di kelas harganya. Tapi ternyata buat kebutuhan gaming sehari-hari, si Infinix GT50 Pro ini guys cukup nyaman banget kok dipakai. Sebagai contoh ya, di Mobile Legends, dia bisa buka di refresh rate 144Hz dengan FPS yang stabil banget. Bahkan pas ada team fight pun, ini FPS-nya masih terjaga bro. Terus di PUBG Mobile ya, di settingan frame rate 120 fps, itu bisa dibuka dengan rata-rata 100-an fps. Dengan maksimum, itu bisa tembus di angka 120 fps dengan kualitas grafis smooth ultra extreme bro. Sementara game lain, kayak misalkan CODM, ini juga rata-rata fps-nya cukup playable ya. Terus Delta Force ini bahkan bisa jalan di angka 120 fps. Karena dia guys, ternyata punya teknologi MFRC, ataupun MediaTek Frame Rate Converter, yang bisa ngebikin frame interpolation di level hardware bro. Kemudian ada garansi software yang punya nilai jual dan underrated banget menurut gue guys. Karena GT50 Pro ini dapat jaminan 3 kali major OS update loh, plus 5 tahun security patch. Nah di era yang banyak handphone gaming kehilangan dukungan software setelah cuma 2 tahun guys, gue rasa jaminan 5 tahun ini jadi nilai yang solid banget sih. Dan jarang ya kita temuin di kelas harga yang sama. Bahkan dulu Infinix sendiri tuh terkadang suka gacha nggak sih soal update software. Kadang dikasih kadang kagak gitu. Nah sekarang dengan harga yang naik, mereka juga naikin komitmennya nih soal after sales. Yang bisa dibilang nih jadi bukti nyata ya kalau Infinix juga mulai serius nih ngebangun kepercayaan jangka panjang sama penggunanya. Bukan cuma model spek kencang doang gitu di awal terus ditinggalin tuh. Kelebihan lain yang cukup kerasa adalah di bagian N1 chipnya. Yang ngebikin jaringan sendiri ini guys diklaim bantu memperkuat sinyal, kemudian nurunin latensi, dan mastiin koneksinya tetap stabil, bahkan di kondisi yang sinyalnya tuh lemah. Infinix tuh ngeklaim ya kalau stabilitas sinyalnya ini guys bisa naik sampai 60% lebih baik. Terutama di tempat-tempat yang susah banget terjangkau sinyal seluler. Kayak misalkan di bagian basement gedung ataupun di dalam lift. Jujur ya, fitur ini sering banget kelewat pas orang review handphone gaming. Padahal ini menurut gue penting banget loh guys. Soalnya mau performa chipsetnya sekencang apapun, kalau koneksi wifi ataupun data seluler kalian tuh putus-putus terutama pas lagi rank, ya tetap aja guys bakal ganggu pengalaman main game kita nggak sih? Nah chip ini juga dirancang buat mastiin koneksi tetap stabil ya, bahkan saat kalian tuh megang handphone dalam berbagai posisi, yang biasanya tuh bisa mempengaruhi kekuatan sinyal antena internalnya bro. Kelebihan berikutnya adalah Infinix GT50 Pro ini guys punya fitur bypass charging yang ngebikin baterainya tuh nggak cepet aus pas main game sambil ngecas. Karena arus listriknya itu langsung disalurin ke sistem tanpa harus ngisi baterai terus-terusan bro. Nah menariknya lagi ya, ini juga bisa jalan di mode wireless. Jadi pas kalian pakai GT Make Charge Cooler 2.0 yang berfungsi ganda sebagai wireless charging, baterainya tuh bisa nggak keisi sama sekali loh guys kalau fitur wireless bypass chargingnya diaktifin. Ini dibuktiin ya lewat pengujian live streaming TikTok yang gue lakuin selama 1 jam, itu baterainya nggak turun sama sekali bro. Fitur ini gue rasa penting banget ya guys buat kesehatan baterai jangka panjang. Apalagi nih buat kalian yang tipe gamer yang suka main game sambil nyolok handphone. Kalian juga bisa atur tuh apakah fitur ini juga mau aktif saat layarnya itu menyala atau cuma aktif pas lagi main game aja. Jadi lebih fleksibel ya guys, bisa kita atur sesuai sama kebutuhan kita. Nah kombinasi bypass charging biasa dan versi wirelessnya ini guys, gue rasa jadi salah satu yang jarang banget nggak sih kita temuin lengkap di handphone gaming di kelas harga segini. Dan ini jadi bukti juga ya kalau Infinix tuh mikirin detail kenyamanan pengguna dalam jangka panjang. Bukan cuma soal performa mentahnya doang tuh. Kelebihan berikutnya adalah part layar guys. Karena dia tuh udah pakai panel AMOLED ya 1.5K dengan refresh rate yang cukup tinggi nih di angka 144Hz adaptif dan dilindungi juga sama Corning Gorilla Glass 7i. Warnanya guys, ini tajam banget khas AMOLED. Ada 2 mode warna ya di sini, ada original dan juga bright color. Di mana mode bright color itu bisa nyentuh gamut cover 99,8%, DP3 dengan gamut volume sekitar 121,3%. Sementara buat brightness-nya guys, dalam kondisi indoor nih ya sekitar 380 nit. Kemudian simulasi outdoor bisa naik sampai 574 nits dan kalau high brightness mode-nya diaktifin guys, itu tembus di angka 1120 nits. Nah, angka-angka ini nunjukin ya kalau layarnya itu cukup terang banget guys buat dipakai di berbagai kondisi pencahayaan. Termasuk outdoor dengan kondisi yang terik banget kalau siang-siang. Bezelnya pun lumayan seimbang ya di bagian sisi kanan, kiri, dan juga atas bawah. Ya meskipun bukan yang paling tipis guys. Tapi sayangnya memang di sini belum ada mode yang menawarkan akurasi warna mendekati 100% sRGB. Jadi kalau misalkan kalian tipe orang yang suka ngedit warna foto ataupun video secara presisi, mungkin perlu sedikit lebih berhati-hati banget nih ngatur white balance ataupun color gradingnya. Tapi buat kebutuhan gaming ataupun konsumsi konten sehari-hari guys, gua rasa kualitas warnanya cukup oke lah. Dan jadi salah satu daya tarik utama dari si Infinix GT50 Pro ini guys. Terutama nih ya buat kalian yang mentingin visual experience banget.
Kelebihan terakhir yang bikin gue cukup kaget adalah di part kameranya guys. Kalau biasanya handphone gaming suka dikorbanin di sektor kamera, tapi di GT 50 Pro ini guys, ngebikin gue lumayan surprise banget sih. Karena kamera utama 50 megapiksel dengan buka diafragma f1.59 itu udah dilengkapi juga sama optical image stabilizer loh guys. Dan bisa ngerekam sampai 4K 60 fps dengan detail yang cukup tajam dan bagus guys. Warnanya tuh cenderung vibrant ya, dan dynamic range-nya konsisten baik banget nih di berbagai kondisi cahaya, termasuk low light loh. Terus ada kamera 8 megapiksel dengan autofocus yang juga bisa dipakai buat makronya nih. Ya meskipun kualitasnya emang agak jomplang ya kalau kita bandingin sama kamera utama, terutama saat bergerak nih yang bisa nimbulin sedikit artefak. Ada kamera depan juga yang punya resolusi 13 megapiksel yang bisa ngerekam ternyata sampai 4K juga nih guys, di angka 30 fps dengan stabil. Jadi guys, kalau misalnya ditanya apakah handphone ini worth it atau enggak, ya tergantung dari prioritas dan juga preferensi kalian masing-masing. Memang sepengalaman kita ya, handphone ini bukan handphone yang sempurna banget. Harganya naik drastis seperti harga yang bukan Infinix banget gitu loh guys. Kemudian chipsetnya bukan yang paling kenceng dan fast charge-nya cuma dikasih 45 watt. Sedangkan fitur-fitur lain itu memang perlu lagi diimprove supaya lebih optimal lagi bro. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengalaman gaming, terutama berkat liquid cooling yang beneran kerja nyata di skenario pemakaian real, kemudian GT Trigger yang canggih dan tahan lama, plus garansi update software 5 tahun yang jarang banget kita temuin nih di kelas harga segini guys, gue rasa Infinix GT 50 Pro ini tetap bisa kok jadi salah satu pilihan yang solid banget buat gamer mobile serius. Khususnya nih ya, buat lo semua yang suka main Mobile Legends, PUBG ataupun CODM secara kompetitif, dan pengen handphone yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama tanpa khawatir soal update softwarenya bro. Kurang lebih seperti itu guys, kekurangan dan juga kelebihan dari Infinix GT 50 Pro ini. Bagaimana menurut kalian? Atau mungkin lo semua udah ada yang make? Langsung aja tulis guys pendapat kalian di kolom komentar. Beo pamit, assalamualaikum.